Nah guys, jadi nomor satu itu nih, ini soal utamanya. Ini kan diketahuinya ada B, A, C. Ya Allah nggak fokus. Karena ada B, ada A, ada C. Nah ini tuh soalnya pertama tuh gambarkan sudut pusat yang menghadap ke busur yang sama dengan sudut keliling BAC. Nah, diketahui bahwa BAC ini adalah sudut keliling yang mempunyai arah busur ke sini. Busurnya di BC ini. Nah, dia mempunyai sudut yang bernamakan alfa, teman-teman. Nah, terus yang B ini, apakah pada lingkaran berikut juga berlaku bahwa sudut pusat besarnya 2 kali lipat dari sudut keliling? Buktikan, Jar. Mari kita jawab yang A dulu. Nah, yang A tadi kan nih, yang ini kan awalnya tek. Yaitu penjelasannya kayak apa? Kenapa jadi ini disebut dengan sudut keliling? Itu tuh karena sudut yang terbentuk antara dua buah tali busur lingkaran. Sepertinya dua tali busur itu berarti yang ini guys, tik satu sama tik dua, karena kan busurnya di sini loh, jadi talinya yang di sini juga di sini busurnya, makanya di sini talinya. Tali busur lingkar dan titik sudut-sudutnya itu berada pada keliling lingkaran. Nah, ujung-ujungnya ini loh, ini tuh berada di pinggir gitu. Nah, berada di keliling lingkaran, makanya itu disebut sebagai sudut keliling. Disuruhnya nyari apa? Nyari sudut pusat yang sama nih arah busurnya. Berarti kan arah busurnya ke sini juga nih. Nah, sedangkan syarat terjadinya dan syarat terbentuknya sudut pusat itu ialah bertemunya dua buah jari-jari yang dihubungkan melalui titik pusat. Dua buah jari-jari yang dihubungkan melalui titik pusat. Berarti kan titik acuhnya kan di titik pusat di sini. Karena disuruhnya ke arah busur yang sama, makanya kita tarik ke arah titik sudut yang sama juga. Trek. Nah, di sini. Jadi BOC itu ialah sudut pusat karena Yes juga sebagai jari-jari. Paham lah kan? Titik pusat nih ke satu titik titik keliling dihubungkan lagi dari sini ke titik keliling yang lainnya, maka itu terbentuklah jari-jari pertama dan jari-jari kedua, dan itu dinamakan sebagai sudut pusat. Habis itu udah dapat nih yang B lagi. Yang B itu apa? Apa juga berlaku bahwa sudut pusat besarnya 2 kali lipat dari sudut keliling. Buktikan, Jar. Berarti 2 kali sudut BAC ini menghasilkan sudut BOC lah, Jar. Kayak itulah intinya. Nah, caranya awalnya lo kayak mana ya? Bentar ya, ini gue gambarin per stepnya ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ini kan tadi sudut kelilingnya si BAC, sudut pusatnya si BOC. Habis itu kita tarik garis di sini, guys. Tarik garis dari ujung titik keliling sampai ke titik pusat, sampai lagi ke titik keliling lainnya. Kita namai di sini, anggaplah D lah ya. Nah, ini kan membentuk sudut 180 derajat loh, karena dia menjadi setengahnya dari lingkaran. Habis itu teman-teman, nah dari sini kita tuh bisa melihat di sini nih ada bentuk segitiga. Apa itu? Ada di sini tuh ada yang namanya segitiga sama kaki. Kalau kalian bisa lihat sama kakinya di mana? Dari titik A ke titik B lalu ke titik O. Itu ialah menggambarkan segitiga sama kaki. Kalau digambarkan menjadi seperti ini nih, yang mana tadi, yang ini ke sini, berarti kan O nya di paling atas nih. Kalau digambarkan ini O, A nya di sini, B nya di sini. Karena dia itu segitiga sama kaki, jadi besar sudutnya itu sama panjang, sama besar, dan sisinya itu sama panjang. Jadi apapun yang terjadi di sisi dan sudut A itu juga akan terjadi di sisi dan sudut B. Nah, makanya itu si A ini kan tadi sudah diketahui sampai di sini dia itu alfa, ya kan? Di sini tuh alfa. Sedangkan sudut A ini kita tidak memakai hanya sebagian seperti ini, namun kita harus memerlukan seperti ini. Nah,
Gimana nih, kan kita nggak tahu di sini tuh ada nilainya berapa dan perumpamaannya berapa. Yaitu karena kita tidak tahu itu berapa, makalah kita taruh aja di sini sebagai X. Nah, jadi nanti besar sudut A adalah A alfa plus X. Karena dia sama dengan sudut B, berarti juga di sini akan dihasilkan alfa plus X juga. Maka dari itu kita masukkan nih, kita jumlahkan. Kan tadi katanya segitiga sama kaki, makanya kita jumlahkan sudut ini sama sudut ini. Nah, karena total keseluruhan segitiga itu ialah 180 derajat, makanya kita tambahkan sudut A plus sudut B plus sudut AOB, yang ini yang kita carinya, itu sama dengan 180 derajat. Nah, sudut A tadi kan jadinya alpha plus X, karena yang ini tadi nih yang ini tadi tuh, makanya di sini tuh jadi alpha plus X. Sama lagi halnya dengan sudut B, jadi alpha plus X juga. Nah, AOB kan kita nggak tahu nih, di sini kan yang kita cari, makanya kita tulis. Habis itu 180-nya juga kita tulis. Karena kita mencari ini yang belum kita ketahui, kita ubahlah di sini dia. Kita majukan dia ke depan dan kita ubah yang ini semuanya ini ke belakang, ke luar sama dengan. Terus 180-nya kan tetap nih, dia sama-sama di luar sama dengan, makanya dia tidak berubah tandanya plus minusnya. Habis itu yang berubah itu yang di sini. Tapi kita jumlahkan dulu nih sebelum kita keluarkan. 1 alfa ditambah 1 alfa sama dengan 2 alfa plus 2 alfa, ya kan? Aku tulis dulu di sini deh. Jadi 1 alfa ditambah 1 alfa itu ialah 2 alfa. Nah, 1x ditambah 1x sama dengan 2x plus A O B sama dengan 180. Nah, habis itu dapat sini tadi kan AOB yang kita cari nih. AOB 110-nya tetap nih kita tulis lagi. Nah, yang di sini awalnya kan dia plus, berubah dia dari dalam, kan awalnya dia di dalam sama dengan nih, di dalam sini kan. Kita ubah menjadi di luar sama dengan ke sini, makanya jadi minus, jadi min 2 alfa min 2x. Kita dapatlah di sini kalau besar sudut AOB itu ialah 180 min 2 alfa min 2x. Nah, kan tadi kita sudah menghitung A, B, O. Ya kan, AOB nih, AOB. Nah, tapi kan ini hanya dalam di sini. Bukan keseluruhan dari yang di sini semuanya kita cari tadi, karena kan kita mencarinya keseluruhan agar mendapatkan sudut pusat itu ialah 2 kali dari sudut keliling. Apa sih sisanya? Nah, berarti kita bisa menyimpulkan dong, sisanya itu ialah ini titik B, titik O, sama titik D. Ibaratnya seginian nih belum kita cari, sedangkan segini tadi sudah kita cari, di sini belum kita cari. Nah, berarti sama caranya kayak tadi, tinggal kita tambah-tambahkan aja. Karena tadi keseluruhannya di sini kita tarik garis sebagai 180 derajat. 180 derajat kan berarti mencakup di sini sama yang di sini kan. Nah, kita kan sudah tahu tadi ada AOB. Ya, kita tulis seperti ini. Sudut AOB ditambah sudut BOD. Sisanya yang belum kita jumlahkan tadi tuh. Nah, baru kita masukin AOB. AOB ini tadi apa? Dapatnya AOB sama dengan 180 min 2 alfa min 2x. Kita tulis 180 min 2 alfa min 2x. Nah, habis itu BOD ini kan terbentuk dari sudut BOC plus COD. Bener gak? Supaya membentuk seginian gitu. Nah, sedangkan tadi tuh yang diketahui tadi tuh cuman beta. Betanya itu cuma di sini gitu. Nah, mana tadi? Nah, di sini kan kita memerlukan BOD. O-nya itu segini doang atau segini sepenuhan? Jelas sepenuhan karena kan dia sampai titik D. Nah, kita nggak tahu nih di sini sama kayak tadi halnya. Kan tadi di sini X karena tidak mengetahui sisanya. Ya udah, berarti di sini kita umpamakan seperti Y. Berarti nanti sudut O-nya ialah beta plus Y. Maka dari itu aku tulis sudut BOC tadi. Sudut kan kalau nya kayak gini kan berarti yang dicari kan yang di tengah kan. Nah,
si O nya tadi tuh berarti jadi, aduh anjrot, astagfirullahaladzim, jangan didengar. Oke, jadi beta plus Y. Nah makanya itu BOC nya beta, si COD nya itu Y, COD nya itu Y teman-teman. Kita turun lagi ke bawah, sama dengan min 2 alfa min 2x tambah beta plus 2x. Kok tiba-tiba dari Y jadi 2x? Nah kita telaah dari gambar lagi. Kita kali ini fokus kepada titik C, A, D. Di sini teman-teman membentuk sudut keliling dan juga sudut pusat. Apakah kalian melihatnya? Jika digambarkan kembali jadi seperti ini. Nah, ini sudut C ya guys ya. Nah, jadi di sini, di sini, di sini. Sudut pusat ini kan tadi katanya 2 kali dari sudut keliling. Sedangkan sudut kelilingnya ini kan di sini X, sudut pusatnya di sini Y. Lalu bisa kita umpamakan seperti ini tadi, sudut pusat sama dengan 2 sudut keliling, Y sebagai sudut pusat sama dengan 2 kali X, karena X sebagai sudut keliling. Berarti Y sama dengan Y sama dengan 2X, itu sama nilainya. Maka dari situ Y ini bisa kita ubah menjadi 2X. Setelah itu, karena sama-sama mempunyai 2x dan satunya minus, satunya plus, minus 2x, utang 2x dibayar 2x, habis, lunas, tanpa bunga. Nah, sisanya ialah min 2 alfa plus beta. Terus, kita ubahlah si min 2 alfanya ini ke dalam sama dengan agar negatifnya ini hilang. Tek, 2 alfa sama dengan beta. Nah, karena alfa ini ialah sebagai sudut keliling dan beta itu ialah sudut pusat, dan yang ditanyakan cuman apakah sudut pusat ini 2 kali dari sudut keliling, maka dari sini sudah terbukti bahwa sudut pusat adalah 2 kali dari sudut keliling. Seperti itu. Sekian, terima kasih.